Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu. Sebab kaya-kaya, sebab kaya-kaya dipuja. Kami mau bersorak, kami mau tinggi karena haleluya, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu. Sebab kaya-kaya, kaya-kaya dipuja. Kami mau bersorak, kami mau tinggi karena haleluya, sorakna haleluya, sorakna, sorakna puji Tuhan. Kipasnya digini aja, bersirkulasi barang aja. Nggak usah kenceng-kenceng. Sembari kita angkat pujian buat Tuhan. Yerusalem, kota Allah kudus. Sudah waktunya masuk kita ibadah saudaraku. Kita akan serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita katakan kelas ya. Yerusalem, kota Allah kudus. Haleluya. Baik saudaraku, mari kita angkat pujian ini dan kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita angkat pujian buat Tuhan. Yerusalem, kota Allah kudus. Yerusalem, kita bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita. Kita akan tidur waktu. Yerusalem, Yerusalem, kota indah permai, rindukan jiwaku, rindukan jiwaku. Kesanalah mataku memandang, haleluya. Kesanalah hatiku bergerak, kesanalah
Kita berdoa, berfirmanlah ya Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkanmu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan namamu, penuhilah jiwaku dengan kasih karuniamu. Haleluya, amin. Saudaraku, kita kembali datang kepada Tuhan. Kita ulang Tuhan saat pagi hari ini, sekalipun kita tidak seberapa, tapi saya percaya ada sukacita bagi kita. Kita tetap waktu yang tepat datang kepada Tuhan, saudara. Kita angkat pujian buat Tuhan, kita sembah Tuhan, kita agungkan Tuhan, kita katakan buat Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, itu ada sampai hari ini. Ibu Sidua kita nanti mendoakan rangkaian ibadah kita lewat pujian, lewat setiap sukacita dan firman-Nya. Kita datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita katakan buat Tuhan. Kita percaya semua ini oleh karena Tuhan, saudara. Katakan buat Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, terjadi baru. Kita ulangi pujian ini, saudara. Katakan, oleh karena kemurahan Tuhan. Haleluya, haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan sampai hari ini. Oleh karena katakan ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku, ku sembah
janjimu terjadilah. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, supaya Engkau Tuhan, haleluya. Oleh karena malaikat Tuhan janjimu terjadilah. ku sembah, Ku sembah Kau Tuhan, Tuhan angkat tanganku selamanya. Kau adalah dariku. Ku sembah Kau Tuhan, Tuhan angkat wajahku selamanya. Kau lihat, kau lihat. Ku sembah Kau Tuhan, Tuhan angkat tanganku selamanya. Kau adalah dariku. Sembah Kau Tuhan, Tuhan angkat wajahku selamanya. Kau lihat dariku. Haleluya, haleluya Yesus. terpuji-pujilah Engkau Bapa di Terima saat kasih pagi Bapa, hari ini. kami sungguh bersyukur Besar kepada kasih Engkau. kemurahan-Mu di dalam hidup Kemurahan-Mu kami. benar-benar terjadi Besar dalam kasih hidup setiamu kami. di tengah-tengah hidup Kami kami sembah pada dan saat ini mengagungkan Tuhan. nama-Mu yang Terima maha kasih kudus. Bapa. Kami Buat apa muliakan yang Engkau kami Tuhan rasakan Yesus. pada saat Kami ini. sungguh bersyukur Besar kepada kasih Engkau Bapa Bapa di atas dalam segala hidup kami. kasih kemurahan Terima Bapa kasih dalam Tuhan, hidup Engkau kami. baik, sungguh baik. Terima Pada kasih ya saat Tuhan ini Yesus. Tuhan, Terima kasih kami Bapa percaya ada buat Tuhan di segala dalam kehidupan kemurahan kami. kasih-Mu senantiasa Kami Engkau serahkan berikan ibadah dalam ikan hidup tangan-Mu kami. Tuhan yang Kami berkarya. sungguh bersyukur Tuhan memiliki yang Allah memiliki seperti berat di Engkau. mana kami. Engkau sungguh baik, Terima sangat kasih baik Bapa. dalam hidup Buat kami. apa yang Tuhan beri kami kami Engkau sudah kumpulkan kami jemaat. Kami serahkan ibadah Ada di ikan rumah tangan-Mu. doa ini Tuhan Tuhan yang hadir Yesus. memberkati Dengan penuh bersama kasih kami. kemurahan Sebab yang kami Kau yang kita nyatakan percaya dalam pada hidup Tuhan. kami. Menjaga Tuhan, kami segala dalam segala perbuatan maupun kami pada tengah-tengah saat para ini berhubung Bapa. kami. Engkau Dalam yang nama Tuhan Yesus, Yesus segala virus memberkati corona, kami, kami hancurkan melayakkan di kami tengah-tengah di ibadah kami. hadapan-Mu Tuhan Dalam Yesus. nama Yesus, Melayakkan dalam kami nama memuji Yesus, menyembah Engkau dengan Tuhan kuasa Yesus. Tuhan. Jemaat yang tidak dapat hadir Tuhan Yesus, Terima kasih Bapak. mereka mungkin Terima yang kasih sedang Yesus. sakit. Kami bersyukur Tuhan Tuhan. Yesus, Engkau Kau baik, angkat sakit sungguh baik Tuhan Yesus penyakit buat hidup mereka. kami. Terima kasih Bapak. Engkau ingatkan Kami mereka serahkan Tuhan ibadah Yesus tangan-Mu. untuk boleh Tuhan yang datang ke berkarya di hadapan-Mu, surga. berserah kepada-Mu Haleluya, Tuhan Yesus. haleluya. Kami juga berdoa Bapa bagi jemaat-Mu Tuhan Yesus yang mungkin mereka lemah iman mereka Tuhan Yesus saat ini. Engkau ingatkan mereka, oleh karena cuaca pun Tuhan Yesus mereka tidak dapat hadir Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau yang tahu hati mereka Bapa. Ampuni segala kekurangan kelemahan jemaat-Mu Bapa. Haleluya Tuhan. Yang mungkin mereka berdalih Tuhan Yesus, ingatkan mereka akan kasih kemurahan-Mu, kasih mula-mula Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus kami Bapa boleh berkumpul di waktu-waktu yang akan datang, boleh menyembah memuji Engkau bersama-sama, menyembah Engkau Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Biarlah kami Bapa boleh mempersembahkan tubuh jiwa roh kami. Kami persembahkan segalanya ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Hadirlah Engkau Bapa boleh mengurapi setiap kami pada saat ini. Biar Tuhan Yesus kami boleh menyembah Engkau dengan penuh sukacita, memuji Engkau dengan penuh sukacita Tuhan Yesus. Kami hanya berserah kepada-Mu Bapa. Ampuni segala kekurangan kelemahan kami Bapa. Ajar kami Bapa untuk tetap berserah. Ajar kami Tuhan untuk tetap melayani Engkau dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh Terima kasih Bapak. oleh karena takut kepada Engkau Tuhan Yesus. Setiap kami Bapa Engkau ajari Bapa untuk tetap mempersembahkan yang terbaik lewat tubuh jiwa roh kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Segalanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, saat ini Engkau hadir di tempat ini, mengurapi setiap hati kami, melawat kami Tuhan Yesus, sehingga kedatangan kami tidak sia-sia. Kami datang dengan hati yang kosong Bapa,
Bahkan kami akan pulang Tuhan Yesus dengan penuh sukacita dan boleh melimpah-limpah di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, hati kami Engkau urapi, Engkau kasihi kami Bapa dengan penuh kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Bapa, setiap kami Engkau sudah urapi, Engkau sudah berkati Bapa. Terima kasih, segalanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dari awal pertengahan ibadah kami ini Bapa, kami percaya Engkau sudah memberkati. Terima kasih Bapa, hadirat-Mu kami hormati pada saat ini. Terpuji-pujilah Engkau Bapa, dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita bersukacita pada saat ini. Kita katakan buat Tuhan dengan penuh harap, kita katakan ku terima janji Allah dari kaum Yehuda, kita bersukacita, kita memuji-muji Tuhan saat ini. Kita agungkan Tuhan, katakan ku terima janji Allah dari kaum Yehuda. Haleluya, haleluya. Kita bertepuk tangan, kita semua bersukacita katakan ku terima janji Allah. Ku terima janji Allah dari kaum Yehuda. Dengan berdiri kita saudaraku, kita katakan dulu memuji Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan saudaraku. Kita bersyukur saat ini Tuhan masih berikan waktu buat kita di dalam memuji-muji Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh. Ada kan? Karena kami kurang hafal, kalau tidak diganti lagunya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kita bersatu tangan, kita bersyukur. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Ku akan penuh kemuliaan.
Pujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu tetap selamanya. Haleluya. Silakan duduk saudaraku. Saudara kudus saat ini menerangi hatimu, amin. Haleluya. Kita katakan buat Tuhan, Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan jiwaku. Apimu bakarku jadi korban bersalah. Roh
Bapakku dari korban persembahan, jangan bibir hati dan pikiran, dengan api urapanmu, itu kasih kudusmu, dan kau semesta hatiku. Gerakan doa terjadi di sini. Allah Tuhan melawat umatnya di timur dan barat, dari utara selatan. Lakukan Allah segera. Gerakan doa terjadi di sini. Allah Tuhan melawat umatnya di timur dan barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekarang. Puji Tuhan. Haleluya. Ada lawatan Allah saudara buat hidup kita saat ini. Saya percaya sebelum kita yang berkumpul, tetap kita memuji-muji Tuhan, kita bersuka cita saudara. Baik, kita sharing dulu saudara, kita angkat lagi pujian sukacita buat Tuhan. Kita angkat pujian sukacita buat Tuhan dengan pujian besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Sebab kebesaran Tuhan saudaraku saat ini terjadi buat hidup kita. Seperti dikatakan ada Roh Kudus, ada Roh Allah saudaraku menjaga hidup saudara pada saat ini. Kita katakan besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada perkiraan. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Akulah rasakan semua besar kasih-Nya. Oh, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Akulah rasakan betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkan nama Tuhan. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang benar, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku direbus olehnya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang benar, hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku direbus olehnya. Puji Tuhan. Haleluya. Jiwa kita ditebus oleh-olehnya saudara. Kita berkumpul saat ini bukan hanya berkumpul saja, tapi kita percaya ada janji Allah digenapi buat hidup kita. Sering kembali saudaraku kita memuji Tuhan. Janganlah saudaraku, ya amin. Haleluya. Lagu ini membawa kita ke dalam pengharapan kita akan Tuhan. Kita bersuka cita. Kita katakan seberang awan biru, sana mahkotaku. Nanti kita lanjutkan bahasa Batak kebetulan karena mengisi karena kita buat dulu Batak bahasa itu. Seberang awan biru, sana mahkotaku.
kota Yerusalem baru, kota Yerusalem baru, Yerusalem baru, kota indah mulia, kota indah mulia, sana semua kudus pada bahagia, bersyukur dari sana, puji puji Husbandaya, puji puji Husbandaya. Balik kepulang di sisa pulau ini, di sisa pulau ini, sampai di rohani, si bangunan, atau nama Allah Gusti, atau nama Allah Gusti. Yerusalem, buka dauni, buka dauni, kita berdiri, panas di doa, itu hari, itu hari, aku berisi sudah monani, sudah monani, dalam hidup ini, Puji Tuhan. Kita akan kembali ke sana, saudaraku. Kita hanya menunggu kapan waktunya, kapan tiba saatnya, saudaraku. Tetap dalam penantian seperti dalam Matius 25, di mana ada 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Di tengah-tengah sidang jemaatnya kita pun seperti itu menanti-nantikannya. Apakah saya, apakah Bapak Ibu, apakah anak-anak Tuhan? Tapi saya percaya dalam pengharapan kita seperti pujian kita tadi. Seberang awan biru, di sana saudaraku di Yerusalem baru. Tiada susah di sana, tiada saudaraku di sana keluh kesah sama seperti saat ini. Tapi kita di sana bersuka cita. Puji Tuhan. Kita akan belajar firman. Namun sebelum itu saudaraku, mari kita memberikan korban persembahan kita pada saat ini. Sebab kita akan pujian kita nomor 900. Swadom Tarbuana dari kaum ibu nanti akan mengumpulkan persembahan 2 orang. Ibu Purba dan Ibu Maria saja untuk membawa persembahan kita. Waduh,
kembali kami datang kepada Tuhan saat berteman ibadah kami ini. Kami melihat sukacita Tuhan ada dalam setiap jemaat. Kami kan sampai mendengar firman, pakai aku pribadi hamba-Mu dengan kesederhanaan banyak kekurangan Tuhan, tapi Kau tutupi di balik salib-Mu saat ini. Terima kasih Bapa. Inilah ibadah kami serahkan ke tangan-Mu. Bila firman-Mu sampai kepada kami. Haleluya. Amin. Baik saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, bila saudaraku, pertemuan kita saat ini pertemuan yang indah. Sekalipun suasana hujan, tapi tidak mengurangi sukacita sidang jemaat. Kita masuk di dalam firman Tuhan, suratnya hambanya Paulus kepada sidang jemaat di Roma. Firman Tuhan ini menguatkan kita yang berkumpul saat ini. Ini sudah lewat 40 menit ini. Ini yang salah itu jam. Karena hujan tadi ada yang ini gak kelihatan, kita sudah ada tentang sudah mau diberikan hari Allah minggu depan apa nanti yang rumah tangga nanti belum dibayarkan itu. Baik, Roma 8 ayatnya yang ke-28. Satu ayat saja, ayat menguatkan kita pada saat ini. Roma 8 ayatnya yang ke-28. Mari kita sama-sama membaca. 3, 2, 1. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuatu rencana Allah. Puji Tuhan. Buat hari Minggu, kaum ibu dan pemudi, kita manfaati singkat ke depannya. Jadi belajar setiap habis ibadah. Bukan kaum ibu. Amin. Baik, saudaraku, yang disampaikan Paulus pada saat ini kepada kita, kepada sidang jemaat di Roma yang dilayaninya, saudaraku, disampaikan surat itu, pesan Tuhan lewat hambanya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, saya ingin sampaikan kalau di sini, jadi Damian sudah 1 tahun seperti ini. Kali hari Minggu tak datang dia, heran dia. Saudaraku, saya ingin sampaikan kepada kita. Jadi ini tolong diingat. Perkataan hamba-hamba Tuhan seperti suratan Paulus ini adalah disampaikan oleh Tuhan melalui hambanya. Jadi saudaraku, ada orang di luar sana, mereka tidak mengakui Roh Kudus, bahwa dikatakan dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 28 sampai 29. Sebentar, siapa yang hafal ini? Coba kalau ibu, apa pembawa, siapa yang bisa baca? Tentang darah ini. Yang ingin saya sampaikan dalam Kisah Para Rasul 15 ini, saudaraku, bahwa dikatakan Bapak Ibu saudaraku, sebab dengan keputusan oleh Roh Kudus. Jadi apa yang disampaikan Tuhan saudaraku melalui hambanya, para rasul di sana saudaraku, itu adalah pesan Tuhan. Jadi bukan perkataan para rasul, ingat. Sebab ada berkata, itu perkataan dari para rasul di sana. Kan di sana berkumpul mereka, saudaraku, dikatakan. Jadi apa yang disampaikan para rasul itu adalah perkataan oleh Tuhan. Karena mereka seorang hamba Tuhan, mereka yang sudah dipakai oleh Tuhan. Maka pada saat ini saudara, ingin saya sampaikan apa dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 8 sampai 29 itu adalah perkataan Tuhan melalui keputusan Roh Kudus di sana disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Berbeda seperti apa yang saya sampaikan pada saat ini. Karena saya sampaikan saat ini saudaraku, yang disampaikan oleh para hamba Tuhan terdahulu, saya sampaikan pada saat ini. Dan lewat Roh Kudusnya, yang saya maksud di sana, jangan engkau berkata itu perkataan daripada rasul, dan itu saudaraku perkataan Tuhan.
Sama seperti saat ini, sebab dikatakan oleh hambanya Paulus kepada jemaat di Roma, menguatkan mereka. Sebab dikatakan kepada siang jemaat di Roma dan seperti banyak, Allah turut bekerja di dalam setiap kehidupan. Baik kali Tuhan saudara. Sebab dikatakan pada saat ini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Tuhan turut bekerja dalam hidup kita, saudaraku. Semuanya, dalam segala hal apapun di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara-saudaraku, berarti semuanya dalam hidup kita ini ada Tuhan selalu bekerja di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Saya yakin setiap pribadi kita yang berkumpul saat ini, saudaraku, berbeda-beda, saudaraku. Permasalahannya, perkaranya, ada sukacita, kita pasti berbeda-beda. Dengan Bapak Mani Guru, Pak Tapia, Pak Surba di sini, keluarga sidang jemaatnya, saya tahu kita berbeda segala setiap kehidupan kita dan permasalahan. Ada saudaraku setiap perkara kita. Tetapi jangan membawa setiap perkara itu dalam hidup kita, membuat kita menjadi ada dampak negatif di saat kita mulai undur dari Tuhan. Tetapi saudaraku sekarang saya percaya Allah turut bekerja dalam hidup kita. Terkadang saudaraku bisa menjadi dilema terkadang perkara itu buat hidup kita. Bukan hanya makan minum, tengah-tengah pelayanan pun terkadang membuat kita saudaraku bisa dikacau balakan oleh skibus. Makanya dikatakan saudaraku apapun itu mungkin berdampak negatif dalam hidup kita perkara itu. Lewat suami, lewat istri, lewat anak-anak kita. Tapi Paulus begitu tegas mengatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagaimana mungkin perkara sesuatu itu datang mendatangkan kebaikan? Dan itulah dikatakan kita pada saat ini, saudaraku. Disampaikan pesan ini kepada kita. Agar apa, saudaraku? Agar kita semakin kuat. Mungkin ada dampak negatif, kita merasakan kecewa, kita merasakan amarah, kita ada suatu putusan yang tidak mungkin. Apalagi saudaraku zaman sekarang ini, yang dikirim jagung datangnya apa? Popcorn, merodak. Karena perkataan dari sini disampaikan ke Bandar Jaya, berbeda nanti hasilnya di Bandar Jaya. Berdampak negatif. Kalau omongan itu dikirim bisa bertambah. Kalau uang bisa berkurang. Itu saudaraku. Dikatakan firman Tuhan Allah turut bekerja dalam hidup kita. Mungkin menjadi suatu jawaban yang tidak mungkin. Tetapi saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, sesuatu perkara itu datang bagi kita, membawa kita ke dalam ketekunan. Sekarang saudaraku mulai bibir kita tidak mungkin seperti ini, saya kecewa terhadap Tuhan. Saya kecewa. Tetapi bagaimana saudaraku? Ini adalah keputusan Tuhan dalam hidupmu. Sering kita berkata, tak pernah kecewa. Tapi terkadang saudaraku begitu perkara itu datang kepada Bapak Ibu dan saya, kita berkeputusan, kita berkata, apa seperti ini jawaban bagi saya? Saya hujan-hujanan datang, saya berikan persembahan saya berikan persepuluhan saya berikan ucapan syukur saya. Kok ini yang datang? Tapi saudaraku dikatakan Allah turut bekerja. Sebab dikatakan untuk membawa kebaikan. Kita sebentar buka Ayub 5 ayat 17 sampai 18. Siapa yang sudah ketemu langsung jawab. Apalagi dalam sekolah ini. Si apa dulu si Cynthia. Udah besar pelayanan, udah pakai baju mama. Lihat, waktu ke kamar gulung dan darahun, turun beli banyak kedua, dulu. Ayat 5 ayat 17 sampai 18. Ayat 5 ayat 17 sampai 18. Ya. Ayat 5 ayat 17 sampai 18. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang
yang ditujukan Allah. Sebab itu jelalah Engkau menyala ketika Dia Maha Kuasa, karena Dialah yang melukai, tetapi juga yang membabat. Dia yang memukuli, tapi yang tangannya yang menyembuhkan pula. Iya, saudaraku, Ayub seperti itu. Kalau kita melihat daripada firman Tuhan ini, sebab dikata berbahagialah mereka manusia yang ditegur oleh Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa. 18 dikatakan, karena Dialah yang melukai. Baru tahu kita, saudaraku, berapa terlukanya si Ayub. Dialah yang melukai. Nah, ingat, Dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat. Dia yang memukul, tetapi tangannya yang menyembuhkan pula. Lihat, saudaraku, apa yang terjadi dalam kehidupan daripada Ayub. Tapi dia percaya itu membawa suatu kebahagiaan, membawa suatu kebaikan baginya. Seringkali, saudaraku, saya katakan, apa harta daripada Ayub yang tinggal? Adalah benih saja yang mengkorek-korek tubuhnya. Saya pernah lihat di Google, saudaraku, digambarkan Ayub itu. Mohon maaf, kurus sekali. Kalau Pak Ruben kondisi seperti ini, kalau saya lihat Ayub itu, saudaraku, dikatakan, saudaraku, hanyalah kepingan beling untuk mengorek-ngorek daripada korengnya, gatalnya. Istrinya, saudaraku, kalau kita melihat, untung istri-istri sini baik, mendukung suaminya. Amin. Saya masuk di sana. Dia yang memukul, dia yang menghajar. Coba, saudara, kita melihat firman Tuhan ini. Tapi apa yang disampaikan Paulus kepada sidang jemaat di Roma, itu di sana pun Allah turut bekerja dalam hidupnya. Karena dikatakan untuk membawa, apa dikatakan tadi, saudaraku, ke, baca dulu, ulangi dulu lah. Roma 8:28 tadi apa dikatakan? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala. Kalau Alkitab saya kotain segala. Apapun, saudara, sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudaraku, Ayub kita melihat, dia mungkin bisa merasa tegar. Makanya kalau kita melihat dalam Alkitab, saudaraku, bukan hanya di dunia ini saja, orang-orang dunia itu pasti meninggalkan orang-orang yang taat kepada Tuhan, yang setia. Apapun perkara kita dalam dunia ini, saudaraku, tanggung masing-masing sebenarnya. Karena apa, saudaraku? Si Ayub pun ditinggalkan oleh teman-temannya. Itulah, saudaraku, memang sudah ada dalam Alkitab. Apa yang terjadi dalam kondisi Ayub? Kesengsaraan Ayub, saudaraku. Tapi dikatakan dia yang melukai, tapi dia menyembuhkan. Sebab apa, saudaraku? Maksud Tuhan di sana agar dia mau tetap setia di dalam Tuhan, bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun kondisinya. Sebab dikatakan oleh Tuhan dikatakan Paulus kepada sidang jemaat di Roma, bahwa Allah turut bekerja dalam hidupmu. Ingat, saudaraku, sekalipun dalam hidup kita terkadang ada suatu hal berdampak negatif, ada suatu hal membuat kita kecewa. Boleh kecewa, saudaraku. Tetapi Alkitab tadi dikatakan pada saat ini, bagaimana Paulus tegaskan kepada jemaat di Roma, Allah turut bekerja dalam hidupmu. Ingat, saudaraku, mungkin ada suatu dampak negatif dalam hidup kita, ada suatu perkara itu tidak seperti perkara yang kita inginkan. Tapi dikatakan pada saat ini Allah turut bekerja dalam segala hidupmu, segala sesuatu di tengah-tengah hidup kita. Sebab apa, saudaraku? Kekhawatiran itu datang dari diri kita masing-masing. Sebab kita tahu dalam hidup kita tidak mampu, saudaraku, berbuat apa-apa. Karena apa, saudaraku? Saya yakin yang diingatkan oleh Paulus kepada kita pada saat ini, sebab kondisi apapun dalam hidup kita, tengah-tengah anak-anak kita, saudaraku, doakan. Sebab di sana ada Allah, ada maksud Tuhan. Ada maksud Tuhan di tengah-tengah hidup kita. Karena apa, saudaraku?
Mari kita buka Roma 5 ayat 3 sampai 4. Saya akan baca. Roma 5 3 sampai 4 sampai 5 saja Bapak Ibu. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ingat, kesengsaraan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudaraku, tadi ada kesengsaraan membawa ketekunan dan dampak tahan uji. Hasilnya dikatakan saudaraku ada pengharapan. Pengharapan apa saudaraku dikatakan pada saat itu? Ya, makanya kita datang beribadah saudaraku. Makanya kita datang kepada Tuhan, sebab pengharapan kita hanyalah pengharapan di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Bukan hanya di dalam dunia ini saja saudaraku. Sebab kalau dikatakan saudaraku di dalam Roma 8 ayat awalnya, sebab ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang dinyatakan kepada kita. Bisa tanggal 2 Pak Pendeta kita meninggal, tanggal 3 kita kerugikan. Sorenya si Tosima itu Bang Gembala Sidang di Wairate pun dipanggil oleh Tuhan. Saudaraku, itulah kehidupan ini. Kita tidak tahu kapan saatnya dipanggil. Kalau saya hidup tidak bisa begitu parah penyakit beliau, almarhum Pendeta kita Gembala Sidang dan Gembala Jaya. Seperti kesaksian pendeta kita Pak Endro Apia. Tapi mungkin karena kelelahan selama 2 hari berturut-turut saudara. Ini hari Jumat, pendeta kita Joshua Tukim, anaknya adalah pengajar pemberkatan liga di Lampung Timur. Itu sudah komplikasi sakit beliau saudara. Suatu tahun lalu juga waktu ibunya meninggal, saya melihat kondisi beliau. Pendeta kita Joshua Tukim di Lampung Atway Jepara. Dan saya berpikir, seperti tadi apa saudaraku dikatakan oleh firman Tuhan. Dikatakan penderitaan yang akan datang itu, seperti dikatakan dalam Alkitab, pertemuan kita saudaraku ke surga itu adalah lewat kematian. Sebelum nanti kalau saatnya dipanggil, saat Tuhan datang ada yang hidup yang dipanggil. Tapi apakah kita akan sampai ke sana? Saudaraku, dikatakan pada saat ini, setiap hidup kita, yang penting dikatakan pada saat ini lewat ayat yang ke-28 tadi, mereka yang mengasihi Dia. Mereka yang mengasihi Dia. Mengasihi Tuhan itu bagaimana? Alkitab katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu. Segenap hati kita tetap menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Bukan hanya perkumpulan ibadah saja, tetapi memberikan yang terbaik kepada Tuhan lewat tubuh jiwa roh kita kepada Tuhan dengan segenap hidup kita, segenap jiwa, segenap akal budi. Kalau segenap akal budi itu lihat pemikiran-pemikiran kita Bapak Ibu. Jadi dikatakan dalam Alkitab akal budi itu kepintaran kita itu biarlah kita serahkan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Harta kita juga kita berikan kepada Tuhan. Saya sampaikan dalam nabi-nabi dahulu saudaraku dalam Alkitab, dan pada saat perjanjian baru dan di saat Yesus pun menginjil, ada di sana ibu-ibu memberikan hartanya kepada Tuhan. Itu yang bernama siapa? Yohana dan Susana ya. Itulah saudaraku. Yang saya maksud di sana dikatakan saudaraku pada saat ini, jangan kita merasa bahwa kita mendapat kesengsaraan. Saya bingung saudaraku. Bingungnya begini. Dikatakan di dalam televisi kadang menjaga jarak,
mencuci tangan, melihat kerumunan segala macam. Ada banyak orang saudaraku sudah seperti itu pun tapi kena virus corona. Kita serahkan kepada Tuhan, sering berkata para pendeta pun meninggal karena corona. Kayak kemarin kan di Banjarjaya, tapi malam minggu ya dia sakit ya, ibu Silaun itu yang dibawa ke rumah sakit maksud saya. Begitu diperiksa entah beberapa kali, ibu kita itu sudah positif COVID dan meninggal. Saya tidak tahu setelah meninggalnya apa sebelum meninggal di tes saudaraku. Dan dikebumikan di gotong royong pemakaman COVID di sana sekarang Bapak Ibu. Yang saya masuk di sana ada banyak, kita tidak tahu bisa berbuat apa-apa saudaraku. Tapi yang saya maksudkan apa pesan Paulus ini kepada orang di Roma dan dipesankan kepada kita, Allah turut bekerja dalam hidupmu. Ingat saudara, kalau sudah dikatakan Allah turut bekerja di sana, berarti ada kerjasama gotong royong Bapa di surga bersama kita. Ada Tuhan bersama-sama kita. Dia tidak pernah akan tinggalkan kita bagaimanapun kondisi yang kita alami. Saya tidak tahu karena kebetulan pakai saya habis. Keponakan saya pun hari ini mungkin sudah positif di rumah sakit Harapan Bunda di Batam. Seorang pemuda, nanti kita doakan Bapak Ibu, anaknya lain saya. Dia ini merantau ke Batam dari Pekanbaru, hanya ingin bekerja. Kalau sudah makan minum di rumahnya cukup saudaraku, bahkan lebih. Mohon maaf kalau bagi saya. Tapi kepengen dia pergi merantau, kerjanya sudah di kolor memang. Akhirnya di kantor wali kota Madia Pekanbaru, tapi tiba saatnya dia nggak permisi pergi katanya, tapi udah di Batam. Saya mau kerja, tidak pekerjaan di kantor besar menjadi agen trading HPR di saudara. Tapi kemarin saya melihat lagi di tes swab dia, sakit amang bu, nggak sebegitu sakit amang buru, katanya. Minum sok biar itu. Semua sok anjing dikata. Dari mana ada anjing di kota Batam katanya. Nanti Pak dalam dua suruh karena terkadang cuma saya waktu video call bibirnya sudah merah. Dikatakan saudaraku tidak ada merasa lagi memakan sesuatu apapun. Tapi berbeda rupanya kalau dibayar isolasi dengan yang tidak dibayar. Fasilitas hotel itu sudah pulang Bapak Ibu. Aku heran kenapa tidak sampai 14 hari. Lalu saudaraku diperiksa nggak ada obatnya vitamin yang dikasih. Lalu kalau ponakan saya itu kemarin saya lihat enak-enak makannya. Ini dibayar memburu katanya. Oh nggak pakai BPJS. Nah separuh saudaraku. Saya masuk di sana. Itulah cara-cara biar rumah sakit. Lalu saya lihat makannya ada ayam, ada buah semangka, dikasih makanannya saudaraku. Enak-enak, saya lihat di video call itu. Yang sama saudaraku di sana, apapun kondisi kita yang kita alami sekarang, apapun yang kita alami saat ini, Alkitab tadi katakan segala sesuatu apapun ada Tuhan bekerja dalam hidupmu. Mungkin kau merasa ada kekecewaan dalam hati kita, mungkin kita merasakan sepertinya bukan seperti jawaban ini. Tetapi itulah rancangan Tuhan terjadi buat hidup kita saudaraku. Sebab dikatakan tadi, sekalipun kita ada kesesaran, tapi akan membawa pengharapan di dalam hidup kita. Jangan sampai saudaraku kita jauh daripada Tuhan. Roma 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Itulah diingatkan oleh Paulus. Sebab segala sesuatu apapun dalam hidupmu, Tuhan di sana ada turut bekerja. Mungkin merasakan sesuatu, ada penyakit,
kita, lewat saudara-saudara kita. Tapi dikatakan, apa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Apakah itu penindasan? Apakah itu kesesakan? Apakah itu penganiayaan atau kelaparan? Saudaraku, itu belum sampai kepada kita. Siapa yang di sini belum teraniaya? Mana ada di sini teraniaya? Siapa di sini kekurangan makanan? Ada kekurangan? Tidak. Sebab semuanya Tuhan cukupkan dalam hidup. Makanya dalam hal ini saudaraku, kita sadar sebab segala sesuatu ini oleh karena Tuhan. Sebab segala sesuatu ini oleh karena kasih-Nya. Makanya kita saudaraku, Tuhan itu baik sebenarnya dalam hidup. Sebab dikatakan Allah turut bekerja. Sebab Allah turut mengasihi kita saudaraku. Sekali kondisi kita hampir-hampir jatuh seperti dikatakan Alkitab, tetapi dikatakan Alkitab saudaraku tidak sampai tergeletak. Sebab Allah mengasihi hidup kita. Mari kita akan berpujian dulu saudaraku. Engkau Bapa yang mengasihiku, Kau tak pandang bentuk dan rupaku. Bapak, kita itu baik saudara. Oh Bapak. Baik, kita angkat dulu pujian saudara. Engkau Bapa yang mengasihiku, Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang. Engkau pandang bentuk dan rupa, Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, dengan sepenuh tak hati, pernah sama. tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku, Engkau Bapa yang mengajariku, melewati awan yang kelabu. melewati awan yang gelap. Kau yang buatku terbang, Waktu bagaikan bagaikan raja wali, dengan kasih segala pergaulan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa. di bahasa tetesan air mata yang kau tinggalkan. Ku berjalan sendirian, Engkau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, Kau Bapakku yang baik. Beri bahasa tetesan air mata tak kau tinggalkan. Ku berjalan sendirian, Engkau Bapakku yang baik. Kau sungguh baik. saudaraku, sungguh baik Tuhan buat hidup kita. Makanya dikatakan Paulus, Allah turut bekerja dalam hidupmu. Allah bekerja sama denganmu. Engkau selalu ditopangnya. Engkau selalu diberikan kekuatan oleh Tuhan. Jangan sampai kita takut kepada sesuatu apapun. Berharaplah kepada Tuhan saudaraku. Mazmur 37 ayatnya yang kelima. Ibu Mani Guru yang baca. Bagaimana caranya Allah bekerja dalam hidup kita saudaraku? Mazmur 37 ayat 5. demikian firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ya, saudaraku, serahkan hidup kita buat Tuhan. Mungkin pada saat ini kegemparan terjadi di dunia bahkan di bangsa kita. Tapi saya percaya saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, manusia bukan semakin takut akan sesuatu hal, tetapi mereka semakin dahsyat. Lalu dikatakan saudaraku pada saat ini
ingat ibadah kita. Serahkan segala hidup kita kepada Tuhan seperti disampaikan oleh hamba-Nya Daud, saudaraku, pada saat di tengah-tengah hidup kita. Serahkan kepada Tuhan. Gak pernah lagi 7.000, 6.000 kena corona. Di atas 10.000, saudara. Apa tidak dahsyat seperti itu? Lampung Tengah, Suku Banyak ini sebenarnya zona merah ini. Karena apa? Puskesmas tutup, Suku Banyak. Tapi saya percaya, saudaraku, kita hanya menyerahkan hidup kita buat Tuhan. Allah turut bekerja dalam hidupmu, dalam situasi apapun saat ini, saudaraku. Sebab itu akan membawa kita ke dampak kebaikan. Maka saya katakan, kalaupun saya mungkin kemarin di rapid test itu saya sudah positif, Bapak Ibu. Tapi baru sekarang karena saya sudah sehat pulih betul, saudaraku, saya mau mengatakannya kepada Bapak Ibu. Dari ujung rambut sampai ke kaki ini semuanya sakit, saudaraku. Tapi saya tak berdoa kepada Tuhan sembari tetap kita minum vitamin C, vitamin Neurobion, minum susu UHT, susu burung apa yang lain seperti tidak ada rasanya. Tapi rasa-rasanya, saudaraku, ada kekuatan daripada Tuhan itu semakin dipulihkan, saudara. Makanya pada saat itu Allah turut bekerja dalam hidup kita. Allah turut bekerja dalam hidupmu, saudaraku. Mungkin ada di sana sesuatu yang tidak pernah kita sadari. Sampai-sampai kita berpikir hal yang lain, ingin meninggalkan Tuhan di tengah-tengah hidup kita. Tetapi sekarang engkau fokus kepada Tuhan. Mungkin lewat daripada sidang jemaat siapapun kita, mungkin lewat pribadi sidang jemaat Tuhan, membuat ada kekecewaan di sana. Tapi dikatakan Allah turut bekerja dalam hidupmu. Sebab itu saudara, Allah turut bekerja sama dengan kita. Sebab apapun dalam kondisi hidup kita sudah percayai kalau ada Tuhan di sana akan membawa kebaikan. Puji Tuhan. Ada Tuhan hadir buat hidup kita, saudaraku. Sebab apa? Pemikiran-pemikiran kita, saudaraku, berbeda dengan pemikiran Tuhan. Di tahun 2021 ini, saudaraku, saya percaya ada Tuhan memberkati kita dalam setiap apapun gerak hidup kita, saudaraku, di tengah-tengah usaha kita. Ada Tuhan hadir di tengah-tengah usahamu. Ada Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan rumah tanggamu. Engkau akan diberkati oleh Tuhan. Sebab itu pesan Paulus, mungkin kau merasakan tidak ada jawaban 2020, tapi dikatakan itu membawa kita dalam sukacita. Yang penting kita tak bersyukur dalam Tuhan, saudara. 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7, saudara. Lanjut Ibu. Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Iya, serahkan segala kekhawatiran. Rasa khawatir ini pasti ada, saudaraku. Siapapun kita. Saat ini gampang-gampang curiga kan? Baru nanti situasinya jauh. Iya, wajar. Bapak Ibu saudaraku, yaitu hidup dan sesuai dengan protokol kesehatan. Itulah kekhawatiran kita. Seperti pujian kita dulu itu kan, waktu Natal, ragu bersalaman terhadap sesama, jauh dari orang-orang yang kita kasihi. Saudaraku, tapi mulai sekarang mulai surut, dihajar terus. Tetap saudaraku, serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Karena orang sudah mulai takut sebenarnya. Orang-orang sudah mulai jalan terus, takut kita protokol kesehatan. Seperti sampai oleh Tuhan, tetap kita menjaga setiap kehidupan kita dalam kesehatan, saudaraku. Sekarang pesta bukannya menghadirkan 100 orang lagi, bahkan ribuan. Kemarin hari Jumat baru mungkin undangan ya hadirinnya. Itu bengkel besar itu banyak ya, apa ya? Saya lihat juga pengawalannya sungguh ketat. Dibuat yang di sana cuci tangan, tapi orang tidak mengenalkan, saudara. Karena orang sudah bosan kembali.
Tapi tetap kita serahkan kepada Tuhan, saudaraku, hidup kita. Allah itu bekerja dalam hidupmu. Apapun saudaraku dalam hidup kita ini, Allah itu ada menyertai engkau, memberkati engkau, saudaraku. Mungkin dalam anak-anakmu, mungkin dalam kehidupan kita, jawaban doa sampai hari ini belum dijawab oleh Tuhan. Tetapi di sana ada maksud Tuhan, seperti dikatakan daripada Ayub tadi. Bagaimana kesengsaraan itu ada pada dia. Lalu saudaraku, ia tetap setia kepada Tuhan, seperti dikatakan Paulus. Mereka akan mendapatkan itu bagi mereka yang mengasihi dia. Kau tetap mengasihi Tuhan, saudara, pada pergumulanmu. Amin. Serahkan dirimu buat Tuhan, saudara. Siapa kita berkumpul pada saat ini. Bila kiranya firman Tuhan membawa sukacita bagi kita pada saat ini. Kita bangkit berdiri, kita iringi ibadah kita berdoa. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Anak-anak di luar masuk, kita akan selesaikan ibadah kita. Kasih setiamu yang kurasakan, Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah nyatakan lebih dalam dari lautan. berkatmu yang telah ku terima, Berkatmu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. membuatku terpesona. Apa yang Apa yang tak pernah ku pikirkan, yang kau sediakan bagi. siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan, dari biji matamu. Dengan apa aku Tuhan raih kunci dan sebuah. Siapakah aku ini Tuhan, dari biji matamu. Dengan apa aku Tuhan raih kunci dan semangat. Mari kita renungkan betapa baiknya Tuhan buat hidupmu, buat hidup kita. Sebab kasih setia Tuhan selalu menjaga kawan bekerja dalam hidupmu, saudaraku. Kita angkat tangan kita sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita katakan kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi lebih tinggi dari langit biru.
Bapa buat saat ini. Besar kasih setiamu seperti firman-Mu Tuhan, begitu baik, begitu indah kami dengarkan. Sebab Allah yang bekerja dalam hidup kami. Engkau ada bersama-sama kami Tuhan. Engkau nyatakan yang terbaik bagi hidup kami Bapa. Kami berdoa pada-Mu Yesus Kristus. Nyatalah Tuhan kuasa-Mu pada saat ini. Terima kasih Bapa. Baik sekali Engkau Tuhan. Sungguh nyata kuasa-Mu bagi hidup kami. Bersyukur akan hidup kami ini. Engkau bekerja dalam hidup kami Bapa. Tuhan Tuhan Engkau bekerja sama dengan kami. Karena berkebutuhan kami terkadang kami berterima kasih Engkau. Pada saat ini kami belajar Bapa. Betapa dahsyatnya Engkau bagi hidup kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan pada saat ini Bapa di surga. Yang boleh kami rasakan sungguh besar ya Tuhan, di luar pikiran kami Tuhan. Kami tetap bersyukur dan kami tetap melewati semua Tuhan, percaya sesungguhnya kepada Engkau Tuhan, dan tidak bersandar kepada pengertian kami sendiri ya Tuhan. Mengarahkan hati dan diri kami Tuhan, harapan kami sehingga kami tidak sia-sia melewati semua Kebaikan dahsyat bagi kami. Kami bersyukur. Jangan sampai kami ada kekecewaan dalam hati kami. Tetapi saya percaya ada Tuhan bekerja bagi kami. Engkau izinkan selalu bagi kami. Tuhan, sungguh nyata kuasa pada saat ini. Bekerjalah Engkau Bapa. Bekerjalah Engkau Roh Kudus pada saat ini. Tuhan, inilah kami setiap sidang jemaat-Mu. Engkau berkati lepas keluarga. Kami Tuhan memuji-muji Engkau di rumah doa ini, kami bersyukur. Ada Tuhan bersama-sama kami Bapa. Kami merasakan betapa baiknya Engkau Bapa dalam hidup kami. Sungguh baik Engkau Tuhan, kami bersyukur. Mari Bapa, berkati ibadat kami selalu. Berkati Bapa di surga hamba ini. Semakin nyatalah kuasa-Mu Tuhan di dalam hidupku. Semakin Kau kelihatan dengan Kau sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Baik sekali Engkau ya Tuhan pada saat ini. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Bila Engkau semakin nyatakan pemberian kepada hamba pribadi dan sidang jemaat-Mu, biarlah tidak akan merasakan apa yang hamba-Mu rasakan. Jagai mereka Tuhan, berkati mereka agar seluruh kaum bapak kami merupakan anak-anak sekolah minggu di tempat ini ada Tuhan bekerja menjamah kami Bapa. Dan puji-pujilah Engkau Tuhan, besar kasih setia-Mu, ajaib sungguh karya-Mu Bapa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Bagi Tuhanlah segala puji hormat kami. Inilah Tuhan ibaratkan pada saat ini. Engkau turut bekerja dalam hidup kami Bapa. Sadarkan kami, sebab Engkau yang mampu memberikan yang terbaik kepada kami. Ada Engkau Allah membawa kami ke dalam sukacita selalu. Seluruh sidang jemaat-Mu yang berkumpul pada saat ini Tuhan, lewat keluarga Bapak Malibu, Engkau berkati mereka. Kau nyatakan yang terbaik Tuhan Yesus Kristus bersama keluarga di tempat ini. Ada keluarga Bapak Surabaya Tuhan. Engkau mengerti buat hidup mereka, cukupkan apa yang mereka perlu, dan Engkau berikan hikmat pengetahuan kepada keluarga ini lewat apa yang telah Kau berikan berkat-berkat di tengah kehidupan mereka Tuhan. Sekalipun ada saudara kami, Bapak kami Bapak Siluat yang mungkin pada saat ini masih bekerja Tuhan, oh tidak bersama-sama Engkau berkati beliau Tuhan, dan juga keluarga tinggalkan Tuhan, Engkau berkati mereka Bapak di surga. Saya percaya dan sukacita di tengah-tengah pertemuan kami pada saat ini bersama sidang jemaat daripada Mataram ada Bapak Guru pada keluarga. Engkau mengerti hati mereka. Kau nyatakan sukacita Tuhan selalu. Engkau berkati, Engkau berikan yang terbaik Tuhan. Ada kasih kemurahan Tuhan bersama-sama mereka. Dan juga Tuhan Yesus keluarga Bapak Majuta. Engkau berkati setiap hidup mereka Tuhan. Saya percaya Engkau pertemukan kami dalam sukacita buat hari-hari yang akan datang. Terima kasih Bapak. Inilah sidang jemaat-Mu. Hamba bersyukur bersama-sama saudara-saudara kami kembali dengan penuh sukacita.
Berkatilah ibadah-ibadah kami Tuhan. Engkau hadir bersama anak-anak kami. Mungkin banyak keperluan anak-anak kami, tapi saya percaya Engkau cukupkan Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata Engkau turut bekerja bagi kami Tuhan. Engkau turut bekerja dalam hidup kami, memberkati kami, menjaga kami, memulihkan kami, memberikan terbaik bagi kami, dan memberikan sukacita bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Mungkin ada permohonan doa sedang jemaat Tuhan. Perkara-perkara mereka tidak bersama-sama dengan hamba-Mu. Namun perkara mereka Tuhan angkat Tuhan. Engkau berikan kepada mereka agar kami lewat kesengsaraan kehidupan apa yang kami alami pada saat ini berdampak untuk membawa kami kepada pengharapan Tuhan. Terima kasih Bapak. Baik syukur baik Engkau Tuhan pada saat ini. Lewat firman-Mu, sederhana firman-Mu kami percaya Tuhan Engkau berkati. Tuhan korban makanan yang kami berikan Bapa di surga. Biar kiranya mendatangkan sukacita bagi kami di tengah-tengah hidup dan haleluya. Kita akan pujian di tengah ombak dan arus pencobaan, dan kita akan selesaikan doa kita saudara di tengah ombak dan arus pencobaan. Haleluya. Kita berdoa, Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah Namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami berat hari ini, makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari mereka yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita kumpulkan jemaat kita kiri pada kita katakan marolok-olok di haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan kita saat siang hari tak sampai selama-lamanya. Haleluya.